Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Herudin, dan pada video kali ini saya mau share satu tips yang penting banget buat teman-teman semuanya yang bermain di Facebook Ads. Gimana sih caranya untuk mencari targeting baru atau mencuri interest dari pesaing yang menggunakan Facebook Ads lainnya. Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai dan jangan lupa di like dan di subscribe apabila teman-teman belum subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ini penting banget buat teman-teman semuanya, khususnya pemula yang sering mengeluh dan bingung untuk menggunakan targeting seperti apa. Dan ini bisa teman-teman lakukan untuk bagaimana mencari targeting dari pesaing yang teman-teman lihat atau teman-teman sudah simpan. Nah, teman-teman sudah menyimpan sebuah brand, dan kemudian teman-teman pengen kepo gimana sih cara mereka beriklan, lalu gimana targeting mereka. Nah, ini sangat mudah dilakukan, teman-teman bisa langsung praktik, ini nggak perlu yang expert, pemula banget pun bisa melakukan ini. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, pertama-tama kita akan buka dulu Facebooknya terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, saat membuka Facebook, di sini teman-teman akan melihat sekali banyak banget iklan-iklan berseliweran. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sih teman-teman bisa melihat targeting yang dibuat oleh pesaing. Nah, caranya mudah banget teman-teman. Di sini kita akan cari iklan-iklan yang ada. Nah, misalkan di sini ya ada yang labelnya sponsor. Nah, kita klik titik tiganya. Lalu kemudian di sini kita klik why am I seeing this ad. Nah, kita lihat bagaimana si orang ini melakukan targeting. Nah, kemudian di sini ada pilihannya. Advertiser choice-nya itu seperti apa, jadi mereka itu menargetnya dengan menggunakan targeting seperti apa. Nah, di sini mereka menggunakan broad ya, mereka tidak mengubah ataupun memasang interest sama sekali, mereka hanya mengatur lokasi dan juga usia aja. Nah, ternyata kita akan masuk dan dipilihkan langsung oleh si Facebook. Nah, targeting seperti ini tuh, jadi targeting seperti itu biasanya digunakan oleh pemain-pemain iklan sekarang. Mereka langsung aja biarkan Facebook yang mencari targeting yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kontennya. Kita cari lagi. Nah, ini yang kedua. Kita lihat. Nah, ini yang digunakan advertising choice-nya. Di sini ada satu iklan. Nah, ini dari tools ya, sebuah tools WhatsApp Broadcaster. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana mereka menarget. Yang pertama itu mereka menunjukkan interest kepada ini. Charitable organization, charity and causes, donation, fundraising. Nah, ini interest yang mereka gunakan. Jadi terbuka banget dan teman-teman bisa langsung lihat di sini, ya. Jadi ini targeting atau interest yang digunakan oleh si pengiklan atau advertiser ini. Yang pertama memasukkan interest, jadi tidak menggunakan teknik yang broad tanpa interest ya. Lalu kemudian mereka juga menarget usia 21 sampai 55 tahun gitu ya. Kenapa kita melihat iklan ini? Artinya kita masuk ke kategori itu. Lalu kemudian lokasinya di Indonesia. Nah, teman-teman sungguh bisa melihat semua ini dari pesaing yang teman-teman anggap itu kompetitor yang penting buat teman-teman. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita bisa menyembunyikan iklan dari advertiser itu. Jadi saat advertiser itu beriklan, mereka tidak akan terkenal lagi kita. Ya. Kita nggak akan kenal lagi maksudnya iklan mereka. Tapi kalau misalkan itu teman-teman mau. Lalu kemudian yang kedua, di sini ada update your ad preference. Your ad preference itu adalah maksudnya adalah kita kan punya preferensi iklan ya. Nah, itu tuh yang diatur oleh Meta. Meta melihat aktivitas kita menyukai apa gitu ya. Nah, saat kita klik itu kita akan masuk ke sini ada add topic. Ya, topik ini adalah topik-topik yang kemungkinan disukai oleh kita gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa, misalkan nih saya nih, ini juga penting banget buat teman-teman yang jualan kelas ya. Misalkan kan saya nih, saya akan buka nih. Saya kan advertiser nih, saya menyukainya apa sih di sini? Ternyata, nah teman-teman bisa lihat dari ad topik ini, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sebagai apa pengiklan, pengen tahu nih, kira-kira saya mau target apa, lihat aja di ad topik. Ya. Nah, ini ada udah dua iklan yang udah kita cek ya. Kemudian kita akan cari lagi iklan-iklan yang lain. Kita akan coba. Nah, ini misalkan. Nah, kita lihat bagaimana cara mereka menarget dari dokter ini. Nah, di sini kita lihat advertise choice. Nah, ini settingannya lebih lengkap lagi nih yang dilakukan. Pertama, dia tinggal di Indonesia ya dengan apa? Prefer high value goods gitu ya. Jadi memilih dengan nilai yang tinggi ya. Sesuatu nilainya tinggi, mahal lah. Jadi yang golongan menengah ke atas lah targetannya. Kemudian dia juga statusnya married di Facebook ya.
kemudian komunikasi di Indonesia, kemudian usianya 30 dan lokasinya di Indonesia ya. Komunikasinya dengan bahasa Indonesia. Ini targeting settingan yang dia gunakan. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin tahu gimana apakah itu bagus atau enggak targetingnya, lihat aja kompetitor iklannya kenceng, hasilnya kayak gimana gitu ya. Makanya teman-teman harus sering-sering kepo ya. Jadi harus sering-sering jadi intel. Nah, biar teman-teman bisa mencuri-curi informasi bagaimana agar bisa kemudian menggait customer yang mereka miliki ya dengan cara Facebook Ads. Nah, kira-kira itu teman-teman bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bisa diperhatikan. Ini mudah banget ya karena memang sekarang udah meta terbuka banget. Teman-teman bisa belajar bahkan dari kompetitor itu sendiri bagaimana mengatur iklannya. Ya, itu terima kasih. Jika bermanfaat jangan lupa di like. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.